ketemu lagi di channel Tiba-Tiba Traveling, channel yang akan membahas seputar rekomendasi hotel, villa, wisata, dan juga kuliner. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok aku untuk melihat info-info keseruan lainnya seputar traveling. Tiba-tiba traveling ke Bedugul lagi. Kita lagi ketagihan buat nyobain glamping lagi nih travelers. Tapi kali ini versi yang berbeda. Kalau sebelumnya tempat glampingnya versi mewah ala di Swiss gitu, nah kali ini tuh kita glampingnya lebih ke kembali ke alam. Ada yang bisa tebak kali ini kita mau glamping kemana? Nama tempatnya Green Lava Bedugul. Jujur ya, baru dengar namanya aja udah dibuat penasaran sama ambience di sana. Untuk mencari tempat yang satu ini cukup gampang. Nah ini kita dari jalan raya, kalau udah ketemu Plang, Hot Sugar, dan Green Lava ini kita tinggal masuk aja. Dan untuk aksesnya tuh bisa pakai mobil ya travelers, jadi nggak perlu khawatir yang kalian mau kesini mau pakai mobil. Oke, ini kita tinggal terus aja mengikuti jalan ini. Dan ini jalannya tuh naikkan gitu ya travelers, dan dikelilingi sama tanaman hijau yang bikin tambah asri nih suasananya di sini. Dan ini kita beruntung banget waktu kita kesini di daerah Bedugul yang di saat-saat tertentu suka hujan. Dan kali ini waktu kita kesini cuacanya tuh cerah berawan ya. Dan ini kita kesini di hari weekdays ya, biar harganya tuh lebih murah. Dan udah pasti dapet ya travelers. Nah kalau weekend selain lama di jalan karena ramai, tapi harganya berbeda. Dan kalau kita pesen di weekdays jatuhnya harganya tuh lebih murah. Dan ini dia tujuan kita sudah sampai. Nah ini kita udah sampai di area parkirannya. Nah untuk Green Lava ini baru launching di tahun 2024 ya travelers, jadi masih terhitung baru. Tapi pas kita kesini tuh semua tenda tuh full booking loh travelers. Keren ya, kayaknya lagi happening banget nih glamping yang satu ini. Ini kita lagi diarahkan ke tenda yang udah kita booking. Nah untuk jumlah tendanya di sini tuh ada 8 ya travelers. Dan untuk tipenya tuh sama semua. Jadi cuma beda di view-nya aja. Karena di sini tuh terbagi menjadi dua, yaitu nomor 1, tenda nomor 1 sampai nomor 4 itu ada di bagian yang atas. Dan dari tenda nomor 5 sampai 8 itu ada di bagian bawah ya travelers. Nah ini kita booking untuk kamar yang nomor 7-nya nih. Oke, ini kita masih terus jalan mengikuti jalan ini. Nah, menurut aku view-nya di tenda nomor 7 ini paling pas ya travelers, menghadap ke gunungnya. Nah, cuma kalau untuk travelers yang mau sekalian berendam di sini, nah mereka tuh juga ada mini pool, tapi tuh ada di area tenda yang 1 sampai nomor 4 yang ada di atas nih travelers. Nah, untuk fasilitas lainnya di sini tuh ada api unggun. Ini ada di bagian atas ataupun di bagian bawah ya. Jadi nanti kita akan spill juga. Nah, ini kita mau lihat dulu nih fasilitas yang ada di dalam tendanya yang menurut aku sudah cukup lengkap banget travelers. Akhirnya nih kita udah sampai di tenda kita yang nomor 7. Nah, di sini gini kita tinggal naik aja. Nah ini kita juga dijelaskan sama mbak penjaganya tentang fasilitas yang ada di sini. Mulai dari cara penguncian tendanya, kemudian fasilitas di dalam tenda, dan juga fasilitas di toiletnya nih travelers. Nah ternyata di sini toiletnya tuh nggak sharing ya, tapi toiletnya itu pribadi, setiap tenda itu ada. Tapi dia nggak tergabung di dalam tenda. Nah dia ada di sebelah belakangnya tenda ya. Gitu. Nah ini dia fasilitas di dalam tendanya nih travelers. Fasilitasnya mulai dari kasur. Nah ini tuh juga empuk ya kasurnya. Kemudian ada 2 handuk, ada selimut, dan di sebelah sana ini ada amenities lainnya seperti teko listrik, kemudian ada gelas, air mineral, tisu, dan juga tempat sampah. Nah ini di sebelah kasur tuh juga ada stop kontak juga nih travelers. Nah saat kita buka laci, nah di sebelah sini tuh ada penghangat ruangan dan ada hair dryer juga. Jadi lengkap banget ya.
Nah, ini kalau laci yang di atasnya ini itu ada penyimpanan untuk pilihan kopi, teh maupun juga gula nih travelers. Oke, ini kita beralih ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini ada gantungan. Nah, ini buat menaruh pakaian kita ya. Terus di sebelah sini itu juga ada lampu tidurnya nih travelers. Dan ini di bawah tempat tidur ini juga ada stop kontak lagi. Nah, untuk tendanya di bagian atasnya ini kita bisa buka kayak gini nih travelers. Jadi bisa sambil melihat pemandangan di luar. Seru banget ya. Nah, jadi itu dia fasilitas di dalam kamarnya. Nah, untuk penguncian untuk tendanya sendiri ini tuh juga sudah safety ya travelers. Juga disediakan gembok juga. Nah, ini kita juga disediakan payung kalau saat hujan. Dan ini dia kita mau ke area kamar mandinya nih travelers. Nah, ini menurut aku sangat estetik dengan tema dengan konsep industrial gitu ya. Dan ini dia area kamar mandinya yang menurut aku sangat cukup lengkap ya travelers. Nah, ini dimulai dari shower. Nah, ini showernya bisa air hangat ataupun air dingin. Kemudian untuk fasilitas shampoo, sabun ini juga ada di sini. Dan di sebelah sana ada wastafel dan juga sabun pencuci tangan, juga cermin nih travelers. Dan tambahan informasi lainnya terkait fasilitas di sini yaitu wifi ya travelers. Nah, jadi di sini kita nggak perlu takut kehilangan sinyal karena di sini sudah wifi-nya tuh kenceng banget. Nah, ini kita mau lihat-lihat keadaan sekitar. Ini dia nih area api unggunnya. Disediakan juga beberapa tempat duduk terbuat dari batu gitu ya. Jadi benar-benar berasa banget healing di alam nih kalau staycation di sini. Nah, kalau kita lurus ke sebelah sana, di sebelah sana tuh ada tenda. Ini tendanya nomor 8 ya travelers. Jadi dia paling pojok gitu. Dan ini dia fasilitas mini poolnya yang tersedia di area tenda 1 sampai nomor 4 nih travelers. Keren banget ya, bisa duduk sambil berendam melihat pemandangan di sini. Oke, lanjut, ini kita mau jalan-jalan sore di sini nih travelers. Kalian nyari yang hangat-hangat, yaitu kita mau cari kopi. Nah, kebetulan ini mbaknya nginfoin kalau di sekitaran sini tuh ada tempat ngopi terbaru. Nah, itu namanya Kupi. Dan kebetulan tuh deket banget gitu ya. Jadi kita tinggal jalan kaki aja nih travelers. Nah, ini kita tinggal mengikuti jalan ini untuk keluar. Dan kita tinggal belok kiri aja nih. Kalian bisa lihat ya, ini tuh kita dikelilingi sama pohon kanan kiri. Benar-benar sesepi itu deh daerah di sini. Nah, tapi selain ada tempat ngopi nih travelers, nah di sini juga ada restorannya. Nah, itu namanya Hot Sugar. Besok bakal kita spill saat sarapan di Hot Sugarnya ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya perjalanan ke Kupinya. Nah, ini kita tinggal belok kanan aja nih travelers. Nah, ini kita tinggal mengikuti jalur ini terus mendaki sedikit. Oke, nah ini dia nih area parkirannya yang menurut aku cukup luas juga ya. Dan aku gak nyangka banget pemandangan dari Kupi ini sangat-sangat indah banget ya travelers. Lihat deh, ini kita bisa duduk santai di sini sambil menikmati kopi sambil melihat pemandangan yang indah kayak gini. Dan dari sini terlihat pegunungan, kemudian danau dan daratan yang ada di bawah nih travelers.
Kalau kebanyakan tempat ngopi tuh estetik dan modern, tapi enggak untuk di sini ya travelers, karena di sini tuh klasik gitu, menyesuaikan sama ambience dan pemandangannya di sini nih. Jadi semua tuh serba kayu nih travelers. Nah, ini dia kopinya kita udah selesai dan ini kita mau coba duduk di area yang di bawah nih travelers. Kopinya enak, pemandangannya indah. Walaupun aku nggak staycation di sini, pasti aku bakal mampir lagi sih ke sini. Oke, ini berhubung sudah malam dan restorannya udah tutup, ini jadi kita beli makanan di sekitar sini aja nih travelers. Jadi ini kita beli JFC, yang pastinya si bocil bakal lahap banget deh makannya kalau udah JFC ya. Setelah makan, kita mau menikmati suasana malamnya di sini nih traveler, sambil menikmati teh dan juga menghangatkan tubuh di area api unggunnya. Menurut aku semakin malam semakin syahdu banget nih suasananya di sini. Dan ini dia suasana di pagi harinya nih travelers. Bayangin deh baru bangun bisa langsung lihat view kayak gini. Sambil ngopi, duduk santai, mendengar suara burung. Benar-benar bikin stres auto hilang gak sih? Apalagi udaranya yang sejuk. Dan pas banget di pagi hari kita kesini, ini tuh cuacanya tuh mendung gitu ya. Jadi sangat mendukung banget nih kita di sini. Dan bisa banget kalian ngopi di area api unggunnya juga. Oke lanjut, ini kita mau sarapan dulu di restoran terdekat dari sini yaitu Hot Sugar. Nah, untuk aksesnya ini kita tinggal jalan kaki aja karena deket juga sama kayak Kupi yang kemarin. Nah, cuma ini nanti kita belok kanan ya travelers.
Dan ini kita pikir bakal jadi pengunjung pertama nih di Travelers karena itu pagi banget kita kesini. Tapi ternyata di sini sudah ada pengunjung lainnya juga nih. Tapi emang nggak salah ya, karena emang pemandangannya itu bagus banget. 11-12 kayak Kupi di tempat ngopi kita kemarin. Karena emang tempatnya itu berdekatan ya Travelers, jadi pemandangannya itu sekeren ini. Nah ini dia suasana di area restorannya yang sangat-sangat estetik dan juga banyak juga nih pilihan tempat duduknya Travelers. Dan untuk sarapannya di sini kita pesen nasi gorengnya dan teh hangatnya nih Travelers. Nah itu porsinya lumayan banyak dan rasanya juga enak nih Travelers. Jadi selain pemandangannya indah, tapi rasa makanannya tuh juga enak. Jadi gimana nih Travelers? Sudah ada plan liburan ke Bedugul? Nah aku rekomendasiin banget nih tempat glamping yang satu ini. Karena nggak cuma hanya ada tempat glamping, tapi ada tempat ngopi terdekat dan juga restoran ini nih. Oke, ini kita mau lanjut sarapan dulu. Semoga video ini menginspirasi dan menghibur Travelers ya. Sampai ketemu di tiba-tiba traveling selanjutnya. Bye-bye.